Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas apa itu vektor. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan vektor. Nah, di awal ini dalam membahas vektor saya awali dengan pengertian vektor. Ya, jadi penting ini vektor. Kenal dengan kalian dalam fisika juga kenal yang namanya apa itu besaran vektor. Nah, di sini bisa di bawah dijelaskan untuk bahasan pada bahasan vektor ini bahwa besaran vektor itu ada dua syarat. Dia mempunyai nilai dan dia mempunyai arah. Nah, jadi dikatakan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, ini kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka itu dikatakan bukan besaran vektor. Nah, ada yang lain, kalau dia hanya mempunyai nilai saja. Dia mempunyai nilai saja, tetapi dia tidak mempunyai arah, maka yang dikenal adalah besaran skala. Jadi besaran skala itu hanya mempunyai nilai saja, tanpa mempunyai arah. Ya. Kemudian akan saya berikan contoh dari beberapa besaran vektor. Misalkan, nah ini ada benda. Katakanlah kelereng. Ini dijatuhkan, maka dia akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi yang menyebabkan kelereng itu, katakanlah saya megang kelereng ini kemudian dijatuhkan, maka dia akan mengarah ke bawah, ke pusat bumi. Itu membuktikan bahwa kelereng itu mempunyai berat, bahwa berat itu adalah salah satu merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai. Misalkan berat kelereng itu adalah 0,2 Newton misalnya. Ini merupakan nilai. Kemudian arahnya akan ke bawah. Jadi kalau kita menjatuhkan kelereng, selalu arahnya ke bawah. Jadi dia mempunyai dua komponen. Dia mempunyai nilai. Siapa nilai kelereng itu? Berat kelereng itu. Berat kelereng merupakan besaran vektor karena dia punya nilai. Saya contohkan, misalkan kelereng itu beratnya adalah 0,2 Newton. Ketika dijatuhkan, dia akan menuju ke tanah atau ke pusat bumi. Berarti dia punya nilai, ini nilainya. Ini adalah nilai. Kemudian ini adalah arah. Berarti dia merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Kenapa? Karena dia punya nilai dan kemudian dia mempunyai arah. Arahnya kemana? Ke bawah. Ketika kita menjatuhkan kelereng, maka jatuhnya akan ke bawah. Ya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan adalah ada kapal, sebuah kapal gitu. Katakanlah dari pelabuhan A, kapal itu dari pelabuhan A. Kemudian dia menuju pelabuhan B. Ini katakanlah pelabuhan B. Kapalnya sekarang posisinya berada di pelabuhan B. Maka perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B ini juga dikatakan sebagai besaran vektor. Di mana besarnya?
besaran, kenapa ini perpindahan dari kapal di pelabuhan A menuju ke pelabuhan B, akhirnya berada di pelabuhan B, ini dikatakan sebagai besaran vektor lagi-lagi karena dia memiliki memenuhi dua unsur dari besaran vektor, yaitu punya nilai. Jadi siapa nilai perpindahan kapal A ke kapal dari posisi A ke posisi B adalah panjangnya ruas garis AB. Jadi panjangnya ruas garis AB ini menyatakan nilai vektor yang diakibatkan dari perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Nah, panjangnya ruas garis dari A ke B kalau diilustrasikan berupa garis, atau nilai vektornya adalah jarak antara pelabuhan A dengan pelabuhan B. Jadi dia mempunyai nilai, yaitu jarak antara pelabuhan A dan B. Itu punya nilai. Kemudian dia juga punya arah. Arahnya kemana? Arahnya adalah dari A ke B. Dalam hal ini dalam matematis bisa disimpulkan berupa garis. Ini garis ini menyatakan bahwa kapal itu bergerak dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B adalah merupakan salah satu contoh yang lain dari besaran vektor. Kenapa? Karena dia punya nilai. Nilai itunya siapa? Nilainya adalah jarak antara pelabuhan A dengan pelabuhan B. Kemudian siapa dia arahnya? Adalah arahnya gerak kapal dari A ke B. Dan jarak dan lintasan antara pelabuhan A dan B itu bisa diilustrasikan berupa ruas garis berarah. Ya, saya ulangi, di perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B adalah juga merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Kenapa? Karena dia mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama, dia adalah mempunyai nilai. Siapa nilainya? Adalah jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan B. Yang kedua adalah dia mempunyai arah. Arahnya mana? Kapal itu bergerak dari A ke pelabuhan B yang disimpulkan dengan ruas garis berarah. Ya, itu contoh. Yang kedua, silakan kalian merenungkan dalam kehidupan sehari-hari ini, cari contoh yang lain yang berkaitan dengan besaran vektor. Kemudian saya lanjutkan masih dalam pengertian vektor. Kemudian berikutnya adalah untuk membandingkan jika suatu besaran itu tidak mempunyai arah tetapi dia mempunyai nilai. Misalkan kita akan mengukur panjangnya spidol ini, panjang spidol ini, maka di situ hanya punya nilai. Misalkan nilainya adalah spidol ini panjangnya 20 cm. 20 cm itu menyatakan nilai. Kemudian kita tidak bisa menentukan arah panjangnya kemana. Kita tidak bisa menentukan, atau memang tidak mempunyai arah. Sebuah panjang itu tidak mempunyai arah. Ya, itu salah satu contoh dari besaran skala. Misalkan kita mau mengukur diameter dari sebuah lingkaran, misalnya dia hanya mempunyai nilai saja, misalkan diameternya adalah 27 cm misalnya. Nah, tapi dia tidak punya arah. Nah, sesuatu besaran yang tidak mempunyai arah tetapi mempunyai nilai itu dikatakan sebagai besaran skala. Misalkan juga kita akan mengukur jarak antara Surabaya ke Jakarta, itu pun kita tidak bisa
jarak antara Jakarta dan Surabaya itu bukanlah sebuah besaran vektor karena dia tidak punya arah, ya. Tetapi kalau dari naik pesawat, ya, pesawat dari Bandara Juanda begitu mau ke Jakarta itu beda cerita. Nah, karena pesawat itu katakanlah lintasan pesawat itu dibikin lurus begitu, maka dia perpindahan pesawat dari Bandara Juanda ke Bandara Soekarno-Hatta itu merupakan besaran vektor karena dia punya arah. Arahnya kemana? Dari Surabaya ke Jakarta, jangan itu. Tetapi kalau jaraknya sendiri, jarak antara Jakarta ke Surabaya itu beda cerita lagi. Itu merupakan besaran skalar karena tidak mempunyai arah. Ya, lagi misalkan yang contoh besaran skalar misalkan, kita akan mengukur luas sebuah persegi misalkan. Luasnya misalkan 20 cm persegi. Dia mempunyai nilainya berapa? Nilai luas itu adalah 20 cm persegi. Tetapi luas itu tidak mempunyai arah. Kita tidak bisa menentukan arah. Sehingga luas merupakan salah satu dari besaran skala. Jadi intinya ada besaran vektor gitu ya. Ada besaran vektor itu harus mempunyai dua syarat tadi. Ada syarat yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Kemudian ada besaran skala. Nah, dia hanya mempunyai nilai, tidak mempunyai arah. Ya, telah. Jadi tidak mempunyai arah. Jadi kalau vektor adalah nilai dan arah, kalau skala adalah nilai dan tidak mempunyai arah. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan besaran vektor dan besaran skala. Tapi silakan kalian, saya tidak mungkin memberikan contoh satu persatu. Semuanya saya contohkan di sini untuk meningkatkan kreativitas kalian, untuk melatih daya pikir kalian. Silakan kalian berikan contoh-contoh yang lain, apa itu contoh besaran vektor dan apa itu contoh besaran skala, ya. Berikutnya adalah yang pertama tadi saya jelaskan itu pengertian vektor, kemudian besaran vektor, kemudian skalar begitu. Kemudian tahap berikutnya itu kalian harus mengenal apa itu nanti ada notasi pada vektor, kemudian istilah-istilah pada vektor. Ya, jadi kan saya kenalkan di awal, saya kenalkan dulu, kemudian nanti substansinya menyusul. Nah, vektor, notasinya vektor. Jadi vektor itu yang pertama itu bisa ditulis dengan menggunakan dua huruf. Jadi notasi vektor itu bisa dinotasikan dengan menggunakan dua huruf. Nah, jadi misalkan begini, ada vektor AB. Ini notasi vektor. Jadi dibaca ini ada vektor AB. Di atasnya ada payung anak panah. Ini notasi vektor. Ini bacanya adalah vektor AB. Dibaca adalah vektor AB. Nah, vektor AB. Tetapi kalau begini, ini dibaca adalah vektor BA.
Ingat, vektor AB tidaklah sama dengan vektor BA. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa vektor itu mempunyai nilai dan arah. Jadi kalau arahnya berbeda, itu berarti dua vektor itu tidak sama. Jadi vektor dikatakan sama nanti jika dia mempunyai nilai yang sama dan mempunyai arah yang sama. Nanti akan saya bahas setelah membahas vektor dalam sudut pandang koordinat bidang. Ini saya kenalkan dulu. Jadi ini bacanya ada vektor AB. Ini notasi dari vektor AB. Kalau ini adalah notasi dari vektor BA. Jadi kalau ditulis dengan dua huruf, dua itu apa? Harus huruf besar. Dua-duanya harus besar. Dua huruf besar. Dua huruf besar. Jadi notasi vektor kalau dinotasikan dengan dua huruf, maka hurufnya harus besar. Kemudian di atasnya ada garis berpanah. Jadi nanti di atasnya itu ada garis berpanah, garis yang punya panah. Jadi A harus huruf besar, B harus huruf besar, kemudian di atasnya itu ada garis berpanah, ada garis berpanah atau ruas garis berpanah di situ. BA juga begitu. Ini adalah notasi vektor BA. B-nya harus besar, kemudian A-nya harus besar, kemudian di atasnya ada ruas garis berpanah, ruas garis berpanah. Tetapi kalau kalian nanti menulis seperti ini, nah, vektor AB, nah, ini adalah notasi yang salah ini. Ini notasi yang salah, notasi yang salah. Ataupun begini, nah, ini juga adalah notasi yang salah. Jadi kalau vektor itu dinotasikan dengan dua huruf, maka dua-duanya harus huruf besar. Tetapi kalau ditulis dua huruf dengan huruf kecil, itu sebuah notasi yang salah. Atau mungkin begini, nah, ini juga salah. Ini adalah notasi yang salah. Atau begini, ini juga notasi yang salah. Nah, ini juga notasi yang salah. Jadi perlu saya tegaskan, kalau sebuah vektor itu dinotasikan dengan dua huruf beserta ruas garis panah di atasnya, maka dua huruf itu harus huruf besar. Ya. Kemudian vektor juga bisa dinotasikan dengan satu huruf. Satu huruf. Jadi kalau ini tadi dua huruf, kalau ini satu huruf. Satu huruf. Jadi vektor itu juga bisa dinotasikan dengan satu huruf. Ya. Kalau vektor itu dinotasikan dengan satu huruf, maka hurufnya harus huruf kecil. Nah, yang ini. Kalau saya punya begini, nah, ini dibaca vektor A. Sorry, tidak baca vektor A. Atau mungkin begini bisa. Nah, ini dibaca itu adalah vektor B. Kalau ada yang menulis begini, jadi kalau ini, berarti kesimpulannya, kalau dia ditulis satu huruf, maka hurufnya harus huruf kecil. Huruf kecil. Huruf kecil. Kemudian di atasnya ada ruas garis berpanah. Ruas garis berpanah. Itu panah. Kalau ada yang menulis seperti ini, nah, ini adalah simbol vektor yang salah. Salah. Kalau ada juga yang nulis begini, nah,
salah juga. Jadi perlu kalian pahami di awal biar nanti di belakang dalam menulis simbol-simbol vektor, notasi-notasi vektor, kalian tidak melakukan kesalahan. Bisa berusaha ulang. Jadi nanti notasi ya vektor itu bisa ditulis dengan 2 huruf, dua-duanya harus huruf besar, kemudian di atasnya ada 2 garis berpanah. Bisa juga dengan 1 huruf. Ya, kalau 1 huruf berarti hurufnya harus huruf kecil dan di atasnya ada 2 garis berpanah. Ya, itu harus kalian pahami di awal ini. Tadi saya lagi agar nanti di belakang kalian dalam menuliskan simbol-simbol vektor tidak melakukan kesalahan. Kemudian andaikan kalian menulis seperti ini yang pertama tadi kalau 2 huruf, kemudian yang kedua kalau 1 huruf, disimpulkan seperti ini. Kalau andaikan kalian menulis begini, ini kaca, tidak ada anak panahnya, di atasnya tidak ada anak panahnya itu, tidak ada anak panah begitu, maka dia ini AB tidak dibaca vektor AB, bukan dibaca vektor AB, tidak dibaca vektor AB, jadi berbeda, tidak sama dengan ini, tidak sama. Begitu pula nanti kalau ada begini, ini bukanlah vektor BA, tidak sama dengan begini. Ya, hati. Jadi walaupun ditulis dengan menggunakan 2 huruf besar, tetapi kalau di atasnya tidak ada anak panah, gitu, tidak ada anak panahnya, itu berarti bukan simbol vektor. Itu harus kalian. Jadi lagi-lagi jangan sampai nanti menulis vektor, katakanlah vektor AB, di atasnya tidak diberi anak panah. A-nya sudah besar, kemudian B-nya sudah besar, tetapi di atasnya tidak ada anak panah, bukan berarti itu berarti bukan vektor AB. Kemudian yang perlu kalian pahami atau kalian kenal, bukan kalian pahami, kali ini kalian pahami, ya, harus kalian pahami agar tidak terjadi kesalahan di belakang hari. Kemudian berikutnya yang harus kalian ketahui dan kalian kenal itu ini istilah vektor. Tentang pemahamannya nanti adalah menyusul. Nah, yang kalian harus ketahui nanti ada istilah yang namanya vektor posisi. Jadi katakanlah ada titik O begitu, O itu titik pangkal koordinat, titik pangkal begitu. Kemudian ada titik A. Kalau nanti dibentuk yang digunakan acuannya adalah titik pangkal, maka OA ini, vektor OA ini adalah vektor posisi dari titik A. Nah, jadi vektor posisi dari titik A. Nah, kemudian misalkan ada O tetap adalah titik pangkal koordinat. Kemudian ada titik B. Nanti kalau ada terbentuk ini vektor OB, maka vektor OB adalah vektor posisi dari titik B. Nah, jadi istilah yang harus kalian kenal. Jadi nanti bagaimana menentukan vektor posisi dari titik A, begitu, vektor posisi dari titik A. Jadi titik A itu bisa dipandang posisinya titik A, dalam hal ini dinamakan vektor posisi titik A. Maka nanti setelah saya menjelaskan
vektor dalam sudut pandang koordinat bidang atau dalam koordinat ruang. Nah, ini yang saya kenalkan dulu. Nah, kemudian istilah-istilah berikutnya yang harus kalian ketahui adalah yang dengan namanya vektor satuan. Ya, sekalian paham. Vektor satuan. Nah, jadi kalian harus vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Nah, vektor satuan nanti adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi vektor satuan nanti itu yang panjangnya satu satuan. Nah, itu yang disebut dengan vektor satuan. Nanti untuk mendalami apa itu vektor satuan begitu nanti dijelaskan setelah membahas vektor dalam sudut pandang koordinat bidang atau koordinat ruang. Nah, berikutnya, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Kemudian yang harus kalian kenal juga nanti ya, di awal ini adalah kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Itu harus kalian kenal dulu di istilah kesamaan dua vektor. Jadi dua vektor dikatakan sama itu kalau jadi dua vektor itu sama harus memenuhi dua unsur. Panjangnya sama, kemudian arahnya sama. Jadi vektor dikatakan sama kalau panjangnya sama, kemudian arahnya sama. Nanti penjelasannya setelah membahas vektor dalam sudut koordinat bidang maupun koordinat ruang. Ya. Nah, sekarang setelah itu yang harus kalian ketahui di awal, sekedar mengetahui. Ya. Nanti yang berkaitan dengan panjang vektor, dari simbol atau notasi dari panjang vektor. Nah, saya hapus ini notasi atau panjang suatu vektor. Notasi dari panjang suatu vektor. Tadi ada vektor AB, gitu. Maka kalau ada begini, ini dibaca, ini maksudnya adalah panjang vektor AB. Nah, ini adalah panjang vektor AB. Garis tegak dua di kiri dan di kanan itu adalah simbol dari panjang suatu vektor. Kalau misalkan ada begini, begitu, maka ini kalau ada begini, ini nanti adalah panjang vektor BA. Panjang vektor BA. Kemudian kalau ada lagi begini, ini berarti apa nanti? Berarti ini adalah panjang vektor, ini bisa ditulis panjang vektor A. Kalau nanti begini, gitu, ini, ini adalah panjang vektor B. Ya, itu panjang vektor B. Ya, jadi kalian harus memahami istilah-istilah ini. Di awal tadi tentang notasi dan istilah vektor, pastikan kamu tahu, paham apa itu simbol vektor. Kemudian sudah tahu simbol vektor yang dalam hal ini bisa ditulis dengan dua huruf besar, di atasnya ada anak panah, atau satu huruf kecil di atasnya ada satu panah.
Dan kalian harus ketahui adalah apa itu vektor posisi. Yang harus kamu ketahui adalah vektor posisi. Ini sekedar tahu dulu. Kemudian harus kenal juga kamu yang namanya vektor satuan. Nah, kemudian kamu harus kenal dulu kesamaan antara dua vektor. Kemudian juga pula kamu harus kenal yang namanya simbol dari suatu panjang vektor atau besar vektor. Jadi kamu harus tahu simbol dari panjang vektor atau besar suatu vektor. Nah, itu di awal yang harus kalian ketahui. Yaitu tadi yang B itu adalah notasi dan istilah vektor yang nanti di belakang itu sering kita gunakan. Akan saya jelaskan vektor secara geometris, dan vektor secara aljabar. Ini di papan tulis sudah saya tulis di sini. Ini ada sketsa. Bisa misalkan ini sketsa dari perjalanan kapal laut yang berangkat dari pelabuhan A, kemudian menuju ke pelabuhan B, kemudian setelah berada di pelabuhan B, kapal tersebut menuju ke pelabuhan C. Jadi anak panah garis, ruas garis berpanah garis ini merupakan simbol vektor, dari perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi garis AB ini yang berupa garis ini bisa berpanah karena kapalnya dari A, pelabuhan A menuju B, berarti anak panahnya adalah menuju B. Maka yang dimaksud vektor secara geometris itu ada garis AB itu. Nah, ini pelabuhan A begitu, ini yang pelabuhan B begitu. Ini simbol geometris dari vektor AB. Vektor AB tadi siapa? Vektor perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Ya, itu bisa diilustrasikan, bisa disimbolkan secara geometris berupa garis lurus. Nah, ini. Kemudian sinar panah. Jadi simbol vektor secara geometris itu apa? Berupa garis lurus berarah. Namanya berarah. Tetapi kalau saya punya begini, ini begini saja. Ini bukan, kalau ini dibaca adalah ini merupakan ilustrasi vektor AB secara geometris, di mana vektor AB ini merupakan vektor perpindahan kapal dari A, dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Jadi secara geometris vektor itu bisa disimbolkan berupa garis berarah. Jadi kalau garis berarah itu adalah makhluk nyata dari konsep sebuah vektor. Jadi vektor itu bisa diilustrasikan berupa garis lurus berarah. Ini menyatakan berarah. Tetapi kalau begini, ini bukan vektor. Ini hanya menyatakan ruas garis AB. Ini menyatakan ruas garis AB, bukan vektor AB. Bukan ilustrasi vektor AB secara geometris, bukan. Tetapi kalau ini, karena dia mempunyai arah, yaitu dari A ke B, ini adalah dibaca vektor AB yang berupa ruas garis AB, ruas garis berarah AB. Ya, saya ingat lagi, berarti vektor secara geometris itu yaitu berbentuk garis, ruas garis berarah. Juga nanti ini, nah, ada vektor sini, nah ini itu vektor C. Nah, ini. Jadi ini merupakan juga simbol vektor secara geometris.
Jadi garis berarah dari B ke C, yaitu perpindahan dari kapal dari pelabuhan B ke pelabuhan C, bisa disketsa berupa garis lurus berarah, yaitu garis yang menghubungkan antara pelabuhan B dan C atau titik B ke C. Jadi pelabuhan A ini bisa dianggap sebuah titik, bisa dianalogikan sebuah titik. B juga, pelabuhan B ini bisa dianalogikan sebuah titik. Berarti vektor perpindahan dari kapal A ke perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B ini bisa disimpulkan secara ruas garis berarah. Nah, itu merupakan simbol vektor. Kemudian perpindahan dari pelabuhan B ke kapal dari pelabuhan B ke pelabuhan B ini juga bisa diilustrasikan secara garis lurus berarah. Ini juga merupakan salah satu contoh simbol vektor secara geometris. Jadi simbol vektor, ilustrasi vektor secara geometris itu disimbolkan berupa garis lurus berarah. Berarti ini bisa dinamakan namanya vektor AB. Gitu. Ruas garis berarah AB. Kemudian ini adalah bisa dinamakan vektor BC. Jadi ini juga mempunyai nilai. Tadi kan namanya vektor punya arahnya dari A ke B. Nah, ini maknanya. Dia nilainya vektor AB nanti yang dikenal dengan panjang vektor AB. Siapa panjang vektor AB itu? Ya, panjang garis AB, panjang ruas garis AB. Nah, kalau panjang ruas garis AB itu nanti adalah, kalau kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, itu menyatakan panjang vektor AB. Panjang ruas garis berarah BC ini itu juga merupakan panjang vektor BC, ya. Jadi perlu kalian paham di sini bahwa vektor itu bisa diilustrasikan secara geometris berbentuk garis ruas garis berarah. Dalam hal ini dicontohkan ada sketsa perjalanan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B, diilustrasikan berupa garis ini. Berarti inilah vektor perpindahan kapal vektor perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B berupa garis lurus. Itu merupakan ilustrasi secara geometris. Begitu juga ini B, perpindahan kapal dari B dari pelabuhan B ke pelabuhan C, bisa diilustrasikan vektornya ada berupa garis lurusnya. Ya, barusan tadi saya bahas tentang vektor secara geometris, di mana vektor secara geometris itu disimbolkan berupa ruas garis berarah. Nah, kemudian sekarang saya akan bahas vektor secara aljabar. Ya. Nah, ini dilibatkan dengan angka-angka, vektor yang dikaitkan dengan angka-angka. Ya. Jadi vektor secara aljabar ini perlu saya jelaskan bahwa jadi dalam sistem vektor secara aljabar ada yang horizontal, kemudian ada yang vertikal. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal, kemudian dan vertikal. Nah, kemudian dalam sudut pandang secara aljabar ini, kalau dia arahnya ke kanan, berarti dia itu positif, gitu. Kalau arahnya itu ke kanan, itu berarti positif. Kemudian kalau dia arahnya ke kiri, dia itu adalah vektor yang negatif. Vektor negatif. Kemudian juga nanti kalau ke atas, gitu, kalau ke atas nanti itu kalau arahnya ke atas, ini nanti adalah positif. Nah, kalau atas nanti ini perlu saya beritahu terlebih dahulu sebelum kita melihat vektor secara
aljabar. Ya. Kemudian berikutnya kalau nanti arahnya ke bawah begini, arahnya ke bawah, berarti dia adalah vektornya itu adalah vektor negatif. Ya. Jadi hal yang perlu kalian ketahui, ada horizon. Kalau dia itu arahnya ke kanan begitu, dia positif. Positif itu menyatakan arahnya ke kanan kalau horizon. Kemudian ada vektor di depannya ada bertanda negatif, berarti itu menyatakan arahnya adalah ke kiri. Kemudian kalau dia ke atas begitu, dia vertikal, arah ke atas berarti dia positif. Tapi kalau arahnya ke bawah nanti adalah negatif. Ya. Nah, ini saya jelaskan. Misalkan vektor AB, saya akan hasil vektor AB. Itu berkaitan dengan apa namanya, ini apa berkaitan dengan vektor secara aljabar. Kalian harus mengetahui ini vertikal, horizon. Kemudian kalau ke kanan positif, ke kiri bertanda negatif, ke atas bertanda positif, ke bawah bertanda negatif. Ya, ini langsung saya contohkan secara aljabar. Perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Itu berikutnya adalah vektor AB. Vektor AB. Kalau ini garis berarti secara simbol secara geometri. Sekarang bagaimana simbol secara aljabar? Kalau ada vektor A B yang merupakan perpindahan kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Untuk menuju pelabuhan B, kapal itu kalau kita lihat dari sketsa ini, maka dia melangkah 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan, 5 ke kanan, 5 ke kanan. Jadi dari ini gerakannya, dalam vektor itu gerakannya itu dalam sudut pandang aljabar kanan kiri atas bawah, tidak bisa langsung miring begitu. Jadi untuk menentukan vektor secara aljabar, untuk menuju dari titik pangkal titik ujung, dia yang harus dilakukan ke kanankah atau ke kiri, kemudian ke ataskah atau ke bawah itu. Ya. Jadi ternyata untuk menuju A ke B itu ke kanan dulu. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa disimbolkan begini. Ini adalah 5. Positif. Kenapa positif? Karena dia ke kanan. Kemudian setelah itu adalah ke atas. 1, 2. Maka ini 2. Inilah simbol vektor secara aljabar. Vektor AB yang seperti ini. Inilah ilustrasi geometris, bisa dibawa ke dalam bentuk aljabar. Jadi AB artinya apa? 5,2. Ini merupakan istilahnya itu ada yang mengatakan persamaan terurut dari bilangan real. Ini bentuk dalam bentuk persamaan terurut dari suatu bilangan real. Juga ada yang mengatakan itu vektor bentuk baris. Kan ini hanya istilah, substansinya seperti ini. Substansinya begini. Ini vektor AB itu artinya ini perlu kalian ketahui. Artinya apa sih vektor AB? Sama dengan dalam kurung 5.2. Ini perlu kalian ketahui maksudnya yang penting. Kalau masalah ini persamaan turut dari bilangan real, ya itu kan istilah. Kemudian ini juga dinamakan sebagai vektor aljabar berbentuk vektor baris. Ya, itu istilah. Tapi substansinya apa? Kalau ada vektor AB, ini vektor AB itu ilustrasi dari ruas garis berarah AB. Artinya dari titik pangkal A menuju B itu artinya ke kanan 5 langkah,
ke kanan dari pangkal, dari titik pangkal namanya titik pangkal, ini namanya titik ujung. Ini titik pangkal vektor A, ini titik ujung. Ini titik pangkal dari vektor AB, titik A ini. Sedangkan B ini adalah titik ujung dari vektor AB. Ya. Kemudian di sini apa maksudnya vektor AB sama dengan dalam kurung 5,2? Maksudnya apa? Dari titik pangkal menuju ujung itu bergerak 5 langkah ke kanan, kemudian ke atas 2 langkah, itulah posisi titik B. Posisinya titik B itu dari titik A itu menuju B 5 langkah, kemudian 5 langkah ke kanan, 5 langkah ke kanan. Dari A ke B itu 5 langkah ke kanan, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Kemudian ke atas 2 langkah, yaitu posisi titik B. Kalau ada vektor AB sama dengan 5,2 itu maksudnya apa? Dari A menuju B itu rutenya dari A melangkah 5 langkah ke kanan, 5 satuan ke kanan, kemudian dia 2 langkah ke atas karena positif, kalau ke atas itu positif, 2 langkah ke atas. Bisa juga disimpulkan ini nanti A vektor AB ini juga bisa disimpulkan berupa gini. Nah, ini sama, apa substansi dari vektor AB itu? Jadi dari A ke B itu, dari A sampai ke B itu harus merute dari A 5 ke kanan, kemudian setelah 5 ke kanan baru 2 ke atas. 5 satuan ke kanan dari A, kemudian 2 satuan ke atas. Disitulah posisinya titik B. Ya, berikutnya ini selanjutnya dinamakan adalah vektor kolom. Vektor secara aljabar yang bentuknya adalah vektor kolom. Ya. Tapi di sini ini persamaan terurut bilangan real, vektor baris nama dari ini, kemudian nama dari ini vektor kolom, itu sebenarnya bukan substansi. Ini hanya istilah-istilah yang penting, istilah-istilah yang kita gunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, atau istilah-istilah yang memudahkan kita untuk menyampaikan sebuah informasi. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan vektor. Itu hanya istilah. Tapi yang penting adalah pengertian dari ini. Pengertian dari vektor AB 5,2 itu apa? Pengertian AB itu 5,2 dalam bentuk kolom itu apa? Ini pengertiannya yang bisa tegaskan lagi. Artinya apa vektor AB 5,2 itu? Artinya adalah kalau dari titik A bergerak 5 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas, disitulah lokasi titik B. Itu substansinya. Apa substansi dari vektor AB dalam bentuk kolom 5,2 ini? Substansinya dari titik A bergerak 5 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas, maka disitulah lokasi atau posisi titik B. Nah, sekarang misalkan ditambahin, nah ini, kemudian vektor BA. Nah, kita lihat. Tetap sebagai acuan adalah ini sketsa dari perpindahan kapal dari pelabuhan A, B ke C. Kalau vektor BA itu siapa? Bentuk secara geometris vektor BA ya ruas garis berarah BA itu simbol geometrisnya. Bagaimana simbol aljabarnya dari vektor BA? Nah, kembali. Jadi intinya bahwa untuk menentukan vektor secara aljabar itu hanya yang tahap awal itu bergerak ke kanan kah atau ke kiri, kemudian ke atas kah atau ke bawah. Gitu. Ya, sekarang berikutnya dalam menentukan vektor BA. Ternyata ketika dari B bergerak ke kiri
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Kemudian ke bawah 2 satuan. Dari B 5 satuan ke kiri. Kemudian dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Disitulah lokasi titik A. Berarti vektor BA itu adalah ternyata bergerak 5 satuan ke kiri. Bergerak 5 satuan ke kiri atau negatif ke kiri. Kemudian dilanjutkan 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. Nanti ke bawah negatif. Ini bisa dituliskan kalau bentuk baris min 5, min 2. Nah, bisa jelaskan. Yang penting substansinya itu apa? Kalau ada vektor BA itu sama dengan min 5, 2, artinya apa? Dari titik B bergerak min 5, dari titik B bergerak 5 satuan ke kiri, kemudian bergerak lagi ke bawah 2 satuan, maka disitulah posisinya titik A, lokasinya titik A. Itu juga ini. Nah, kemudian sekarang kita punya di sini. Nah, berikutnya misalnya saya punya vektor, saya hubungkan sekarang, vektor BC dalam bentuk kolom siapa, dalam bentuk baris siapa. Ya, balik sini. Dari titik B bergerak ke kiri 2 langkah, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Ke kiri 2 langkah. Kemudian ke atas 6 langkah. 6 langkah. Disitulah lokasinya titik C. Berarti vektor BC tadi ke kiri itu 2 langkah. Ke kiri 2 langkah. Berarti negatif 2. Kemudian ke atas 6 langkah. Di situ lokasi titik C. Nah, ini ke kiri 2 langkah, 1, 2. Ke atas 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau tertuliskan vektor BC sama dengan min 26, dalam bentuk kolom, kemudian min 26 dalam bentuk baris. Artinya apa? Artinya kalau kita berangkat dari titik B, melangkah 2 langkah ke kiri, kemudian dilanjutkan 6 langkah ke atas, di sekitar posisi titik C. Ini juga sama, kalau min 2 ke 6, artinya apa? Berangkat dari titik B, melangkah 2 satuan ke kiri, kemudian dilanjutkan 6 langkah satuan ke atas, ketemulah yang namanya lokasi titik C. Berikutnya di sini, misalkan saya hubungkan antara AC. Nah, ini vektor AC, vektor AC, bentuk kolom, kemudian bentuk baris. Ternyata dari A ke C melangkah 1, 2, 3 satuan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awalnya ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3. Kemudian ke atas 8 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disitulah lokasi C. Jadi kalau dari titik A melangkah 3 satuan ke kanan, kemudian 8 satuan ke atas, ternyata itu titik C. Berarti vektor AC-nya nanti adalah 3. Apa artinya vektor AC itu 36? Artinya itu adalah, apa artinya vektor AC itu 36? Maksudnya itu adalah dari titik A 3 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 8 ini bukan 6. 8 satuan. Ulangi, apakah benar? 1, 2, 3
tiga satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Jadi artinya apa? Vektor AC itu 38. Maksudnya adalah A bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 8 satuan ke atas, disitulah posisinya titik C. Jadi kalau vektor AC sama dengan 38 itu, dari A bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan 8 satuan ke atas, disitulah lokasinya titik C. Ya, sehingga ini juga bisa disimpulkan secara jabar dan bentuk baris adalah 3,8. Misalkan lagi, di sini adalah vektor CA. Nah, kalau simbol geometrisnya vektor CA ya, ini kalau ini panahnya menuju C namanya ruas garis berarah AC, ini adalah simbol dari vektor AC. Tapi kalau panahnya seperti ini, nah, ini namanya ruas garis berarah CA, ini adalah vektor CA. Ternyata 1, 2, 3 ke kiri 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ke bawah 6. Ternyata dari titik C ke kiri 3 langkah, kemudian ke bawah 8 langkah, disitulah lokasinya titik A. Berarti vektor CA itu adalah -3, -8. Apa artinya vektor CA itu -3 sampai 8? Artinya apa? Dari titik C bergerak 3 langkah ke kiri, kemudian ke bawah 8 langkah, 8 satuan, disitulah lokasinya titik A. Saya ulangi, apa artinya vektor CA-nya secara aljabar -3, -8? Dari titik C bergerak ke kiri 3 satuan, kemudian bergerak ke bawah 8 satuan, disitulah lokasinya titik A. Ya, nah, misalkan di sini, kalau ingin lagi tambahannya, vektor CB. Nah, misalkan vektor CB. Nah, vektor CB dalam bentuk kolom, kemudian dalam bentuk basis. Ya, misalkan begini, CB dari C ke B ternyata 1, 2 ke kanan 2 langkah. Kemudian di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke bawah 6 langkah. Ke kanan 2 langkah, ke bawah 6 langkah. Disitulah lokasi titik B. Berarti vektornya B nanti sama dengan adalah ke kanan 2 langkah, ke bawah 6 langkah. Kemudian ini saya tulis 2,5. Ya, situ. Ya. Nah, jadi intinya bahwa di sini ini bentuk aljabar, berupa bentuk aljabar, vektor secara aljabar, sedangkan di sini adalah vektor secara geometris. Jadi vektor secara geometris berupa ruas garis. Ya.